Oke, selamat siang kali ya, jam 11. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang masih di Surabaya. Kita tadi habis berenang pagi tadi di hotel. Terus kita breakfast. Selanjutnya kita tadi makan es krim apa dek? Es krim Zangradi. Kemudian kali ini kita akan meninggalkan kota Surabaya. Saya pengen pergi ke Mojokerto. Di Mojokerto itu ada Trowulan. Saya pengen banget lihat Museum Majapahit. Tapak tilas peninggalan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Kerajaan yang berhasil mempersatukan Nusantara. Ya, karena waktu itu Majapahit punya, di zaman keemasannya punya patih legendaris yang terkenal, yaitu Patih Gajah Mada. Di era Raja Prabu Hayam-Wuruk, Majapahit telah berhasil menyatukan seluruh Nusantara. Nah, saya kepingin banget untuk pergi melihat seperti apa tapak tilas daripada kota Mojokerto, khususnya adalah peninggalan kerajaan Majapahit. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita masuk di unit pengelola Majapahit, Balai Pelestarian Cagar Budaya Majapahit. Kita masuk ini, nggak tahu boleh apa nggak ini. Jam berkunjung, ada jam berkunjungnya nih. Era new normal. Makam Putri Campa. Oke, kita parkir dulu. Jadi saya ini ada di Trowulan. Di Trowulan ya, Kecamatan Trowulan, Desa Trowulan juga. Ini namanya Kecamatan Trowulan, Desa Trowulan. Desa Trowulan. Kalau ya. Mojokerto itu kotanya? Mojokerto itu kabupaten. Oh, Kabupaten Mojokerto. Ada Kabupaten Mojokerto, ada Kota Mojokerto. Oh, ya. Ini berarti Museum Peninggalan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Berarti apa-apa yang ditemukan di situs purbakala itu disimpan di museum ini? Di museum ini, di wilayah kerja BPCB Jawa Timur. Nanti mayoritas peninggalan di sini, peninggalan Kerajaan Majapahit dan kerajaan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kan Majapahit. Berarti kayak Kerajaan Kediri, Singosari. Ya, setelah Kediri kan, setelah itu Singosari. Baru lahirnya Majapahit. Majapahit. Ya. Ya. Oh. Raden Wijaya itu kan anak turun dari ya Singosari. Tapi yang paling puncaknya di masa kejayaan Majapahit adalah Raden Wijaya ya Pak? Bukan, Hayam-Wuruk. Hayam-Wuruk ya, Hayam-Wuruk dengan patinya Gajah Mada ya. Gajah Mada. Itu masa keemasannya ya? Iya, masa keemasan. Bener nggak waktu itu menyatukan Nusantara Pak? Iya. Semua? Betul sekali. Nanti di dalam ada layout deskripsinya yang disatukan negara mana aja. Cuma penyebutannya waktu dulu dan sekarang beda. Maksudnya Pulau Sumatera dulu disebut apa, ada di sana. Jadi versi Majapahit. Oh. Terus apa namanya? Kalau Borobudur, kalau di Jawa kan Candi Borobudur. Kalau di sini Candi Muara, Candi itu, Candi Tikus itu. Kalau di sini ada Candi Wringin Lawang, Gapura Wringin Lawang, Gapura Bentar itu, Candi Brahu, terus Candi Kedaton situ, banyak Candi Bajang Ratu, Candi Gentong, terus yang ini Minak Jinggo. Candi Minak Jinggo. Minak Jinggo ya. Minak Jinggo itu dulu Majapahit Pak? Majapahit. Setelah eranya Hayam-Wuruk atau sebelum? Setelahnya. Oh, Pak, lihat kalau makam-makamnya raja atau siapa itu ada juga di sini. Petilasan. Oh, petilasan aja. Karena mereka Hindu ya. Rata-rata kan mereka beliau-beliaunya kan muksa. Oh. Jadi kepercayaan Buddha yang derajatnya paling tinggi itu kan hilang itu moksa, bahasanya moksa. Pak, menurut Bapak ini tempat ini wingit nggak Pak? Kalau di sini ya tergantung titiknya, tergantung gimana koleksinya. Kalau di ruang logam, di koleksi logam itu ya cuma auranya gitu aja. Cuma selama ini enggak ada yang sampai ada pengunjung apa gitu. Enggak ada. Oh. Ya. Kalau Bapak sendiri di sini sudah lama? Saya pindah di sini mulai 2015. Pernah misalkan mendengar apa-apa tentang hal-hal gaib atau apa gitu? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Oh. Sampai nggak pernah. Disambung. Oke Pak, sembahun ya Pak ya. Kabupaten Jombang Trowulan sampai Lengkong itu berkabut, dan sedikit hilang. Ada yang ngomong konon itu
mitos ya. Mitosnya itu ada yang diselimuti setelah masuknya Islam, kan saya cuma Buddha itu kan masuknya juga era Majapahit yang ini lurus kan, yang 2 kilo itu yang makam Troloyo, Pralaya kan ya. Tra itu mitra, mitra itu kumpulan orang, Laya itu karena meninggal, jadi kumpulan banyak orang itu kan makam sebelumnya. Jadi cuma yang tamu-tamu aja, yang lainnya ditutup sama untuk apa namanya nisannya yang asli ada di dalam. Oh, nah kalau di sini cuma petilasan-petilasan ya? Iya, yang in situ di sini tuh sumur jombong, yang di dalam gedung itu sumur jombong itu ya. Itu kan ada koin. Itu cuma sugesti orang pengunjung-pengunjung aja. Ada sebagian pengunjung yang Ngelempar koin? Yang punya kepercayaan kalau kita ngelempar koin berapa nanti kembalinya lebih banyak lagi, padahal kan mitos. Tidak ada hubungannya. Itu sumur jombong. Salah satu bentuk sumur era Majapahit. Nanti di dalam banyak ada sumur jombong, ada sumur persegi, itu macam-macam. Siap. Hanya selama ini hanya Presiden Pak Jokowi yang belum. Oh, Pak Jokowi belum pernah ke sini? Belum. Yang dari mulai awal sampai Ibu Megawati? Iya. Pak SBY? Pak SBY malah insya Allah 2 kali. Oh. Spiritualnya Pak Harto kalau nggak salah, Ya. dulunya itu ada ini yang dimakamkan di petilasan Prabu Raja Wijaya. Oh. Tinggi itu, tanah tinggi. Yeah. Di apa? Hijau. Oh, nanti kalau mau ke Candi Tikus tuh pakai mobil berarti? Iya. Minta tanda tangannya. Tanda tangan. Kak, lihat. Ya. Tanda tangan di sini. Iya, sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti lebih jelasnya lagi di resepsionis ada pemandu. Ada pemandu ya? Ada dari BPJP. Ya. Oke. Matur suwun, Pak. Oke, monggo-monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah tadi kita sempat ngobrol dengan apa tuh namanya, dengan bapaknya yang di depan bagian karcis, kita sudah melakukan pembayaran. Nah, sekarang kita masuk ke Museum Majapahit. Di sini tadi sih karena ini suasananya adalah suasana tahun baru, jadi ada protokol pembatasan untuk jumlah pengunjung. Ya, alhamdulillah karena sepi sekali, artinya hanya ada beberapa pengunjung. Jadi kita mudah-mudahan kita bisa banyak menambah informasi tentang situs Kerajaan Majapahit. Jadi ini pintu masuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lerengnya tuh zaman dulu tuh, Kak. Susu Deolim kalau minum susu zaman dulu pakainya di sini deh. Ini. Dalamnya berisi susu. Kalau untuk biasa Ini adalah bunyi sumpah palapa dari Pati Gajah Mada yang terkenal, Sumpah Amukti Palapa. Ini disalin oleh Museum Majapahit dengan beberapa bahasa aslinya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sumpah ini sangat terkenal sekali karena dengan sumpah ini Mahapati Gajah Mada berhasil menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit.
Jadi ini adalah candi-candi atau batu-batu peninggalan dari kerajaan Majapahit. Saya tadi di museum yang depan tadi tidak diizinkan untuk mengambil gambar. Jadi ini hanya di bagian luarnya saja nih. Majapahit ini raja pertamanya adalah Raja Raden Wijaya, bergelar Prabu Sang Brahmawijaya. Pada masa Raden Wijaya beberapa kali terjadi pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan Ranggalawe, pemberontakan Sora, pemberontakan Nambi. Pemberontakan ini dipicu oleh adanya kecemburuan atau rasa tidak puas terhadap pembagian kekuasaan pasca berdirinya kerajaan Majapahit. Setelah Raden Wijaya mangkat atau meninggal, digantikan oleh Prabu Jayanegara. Pada masa Prabu Jayanegara di kerajaan Majapahit sempat terjadi pemberontakan yang sangat-sangat krusial karena Prabu Jayanegara beserta dengan permaisuri-permaisuri dan kerabat istana harus meninggalkan istana, yaitu pemberontakan Kuti dan Semi. Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Madanya yang terkenal. Patih Gajah Mada bersumpah, memiliki sumpah yang diucapkan saat pelantikannya menjadi Mahapatih, bahwa dia tidak akan bersenang-senang dulu, dia tidak akan menikmati indahnya dunia sebelum dia berhasil menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah yang terkenal selama ini adalah Sumpah Amukti Palapa atau Sumpah Palapa. Oleh Siva. Rame apa enggak, Bu? Sepi? Ini candi tikus, Bu? Candi Majapahit? Apa istimewanya, Bu? Dalam sejarah? Candinya nggak ke atas kayak yang lain, candinya lebih ke bawah. Oh, Dibandingkan- candinya di bawah. Dibandingkan Borobudur dengan Prambanan? Kalau Borobudur kan candi terbesar. Ya. Ya. Kalau candi terbesar tapi dia candinya lebih ke bawah. Oh. Jadi kayak gorong-gorong gitu ya, Bu. Iya. Pinten, Bu? 4 orang 12. Ya, jadi ini adalah candi tikus, kawasan candi tikus. Ini ada aturannya, dilarang, ada beberapa peraturan. Nih, sedikit sekilas tentang candi tikus. Pendek gitu ya. Ini adalah bangunan pertirtaan. Ya,
Candi Tikus. Saya tampak dari depan nih. Saya harus lihat dari belakang. Ini Candi Tikusnya. Saya nanti akan turun ke bawah. Entah kenapa tidak tahu dikasih nama Candi Tikus ini. Ini Candi Tikus tampak dari depan. Ini tampak dari depannya Candi Tikus. Di bawahnya air. Makanya kenapa dikasih nama pertirtaan tadi. Kita sebagai generasi muda harus ikut melestarikan warisan cagar budaya ini. Kita patut berbangga menjadi warga negara Indonesia yang memiliki beragam adat istiadat dan peninggalan-peninggalan sejarah. Salah satunya adalah peninggalan besar dari Kerajaan Majapahit ini. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar, salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Oke, thank you.